Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman pemuda Gemindo, apa kabar? Luar biasa baiknya. Shalom. Baik. Teman-teman yang Shalom. Shalom, Ibu Pendeta. Shalom. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Teman-teman yang dari Batam udah ada belum nih? Wah, teman-teman dari Batam kalau ada boleh diangkat jempolnya. Ada nih Kak. Puji Tuhan. Yang dari Manado, teman-teman dari Manado boleh jempolnya. Orang Samoa Kak. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, tes. Bisa, Kak. Bisa. Halo Ando. Oke, teman-teman tunggu sebentar ya. Saya mau periksa jaringan dulu sebentar aja. Mohon ditunggu sebentar ya. Selamat hari Minggu Kakak Jimmy. Selamat hari Minggu semuanya. Sepertinya Kakak Stevi kangen sekali dengan Kakak Jimmy. Baik teman-teman terkasih, Tunggu-tunggu. kita bertemu lagi dalam ibadah Dewan Pemuda kita di bulan September dengan tuan rumah dari teman-teman wilayah Jakarta di pusat. Karena itu kita akan segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah kita pada hari ini seperti yang telah diumumkan adalah tuan rumahnya adalah teman-teman dari wilayah pusat, teman-teman Gemindo Salvator. Ada teman-teman Gemindo Salvator hadir? Teman-teman Gemindo. Hadir. Ya, puji Tuhan. Teman-teman Getsemani mana suaranya? Hadir. Teman-teman Philadelphia. Hadir. Hadir, cantik-cantik sekali suaranya. Teman-teman Gemindo Zebaot. Hadir. Hadir, puji Tuhan. Dan teman-teman dari Gemindo Nazaret. Pada hari ini, pada hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Maria Melelet Bansaga, STH, sebagai WL saya sendiri, Penatua Valdin Kiriwang, dan pemusik kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, sepanjang ibadah biasa saya minta kesediaan teman-teman untuk di-mute. Ya teman-teman, selama ibadah berjalan tolong di-mute. Nanti ketika kita puji-pujian, kita tetap menyanyi dari rumah masing-masing. Tapi selama ibadah berjalan, agar menghindari delay atau feedback, kita mute semua. Nanti kemudian kalau ada sesi interaksi atau pertanyaan, baru kita bisa unmute kembali. Baik teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Karena itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam saat teduh, teman-teman. Arahkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam ibadah. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa di dalam ibadah Dewan Pemuda pada hari ini. Walaupun kita berjauhan, kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap dalam kerinduan yang sama sebagai anak-anak muda yang penuh dengan kerinduan untuk mencari Tuhan, penuh kerinduan untuk memberi pupuk iman di dalam hati kita agar kita bisa bersama-sama bertumbuh sebagai anak muda. Karena itu pada saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Walaupun ibadah kita hanya lewat Zoom, tapi kita mau mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir tanpa terputus,
tanpa terdistraksi dengan apapun, kita mau bersama-sama fokus. Kita mau arahkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena saat ini adalah saat yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu kita mau sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan yang hadir di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, namun juga hadir di dalam hati kita masing-masing. Kita mau angkat bersama-sama pujian Saat Indah. Bersama-sama kita katakan saat yang indah ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah Yesus, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita bersama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih anugerah-Mu. Kita sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu untuk menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Teman-teman terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau membuka ibadah kita dengan satu firman Tuhan yang indah yang berkata kepada kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita membuka ibadah kita dalam doa, kita satu dalam doa. Selamat siang, selamat sore, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Sungguh kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Sepanjang hari ini, Bapa, kami telah membuka mata dengan nafas kehidupan yang baru. Pada pagi hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah di gereja kami masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini pun, Tuhan telah mengumpulkan kami dalam satu persekutuan yang indah, persekutuan Dewan Pemuda. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, kami terbatas, kami dipisahkan dengan jarak, kami tidak bertatap muka, namun hati kami di dalam kerinduan yang sama. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, pada saat ini, kami telah bersatu hati menghadap Tuhan. Kami undang Tuhan, Roh Kudus Tuhan, untuk hadir di hati kami masing-masing, agar ibadah kami pada siang hingga sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami dapat memfokuskan dan mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk memasuki ruangan Zoom ini, Kau berkati mereka, Bapa, agar mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Dan kami yakin dan percaya di dalam ibadah kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Pertumbuhan iman yang luar biasa untuk menguatkan kami sebagai anak muda menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, menyertai kami dari awal ibadah kami hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman terkasih, ada sukacita di tengah kita. Ini hari Minggu, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan sukacita. Karena itu patutlah sebagai anak muda kita penuh dengan sukacita. Kita bergelora dengan api sukacita di dalam Tuhan, dan kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan dan menaikkan pujian ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang
bersama-sama nyanyikan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tidak terbandingkan kuasa kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama kita nyanyikan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, teman-teman terkasih, sebelum kita akan melanjutkan dan kita akan bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian pujian yang kali ini akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Gemindo Nazaret, yaitu vokal grup Elata.
Baik, terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman terkasih, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Karena itu, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita bersama-sama nyanyikan layak dipuji disembah. Sidang itu hari apa, Pak? Sidang PGI. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi kita mau angkat pujian dari awal, kita katakan alam semesta pun melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana, dia layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Sekali lagi kita katakan namamu besar termulia, namamu besar termulia. Baik teman-teman pemuda terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH dengan tema Merdeka dengan Gaya Hidup Bersama Tuhan. Kami persilakan untuk Ibu Pendeta. Teman-teman pemuda, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh bertemu lagi satu dengan yang lain
dari tempat yang terpisah, tapi kami bersatu, satu hati dalam ibadah Dewan Kategorial Pemuda. Ya Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu dalam persekutuan ibadah kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan di saat ini bukan hanya sekedar kami baca dan paham, tapi juga dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita membuka sesuai yang ada di tema dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya minta yang akan membacakannya adalah Priscilla. Ada Kila kan? Daniel Ada, Bu. 1 sampai 9. Daniel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9 yang berkata, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear. Ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik dan memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Zadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Priscilla. Shalom. Saudara-saudara, merdeka itu apa sih? Boleh jawab deh. Silakan jawab. Buka mute-nya terus menjawab. Sebelum saya tunjuk. Merdeka apa sih? Bebas, Bu. Bebas dari belenggu. Bebas dari belenggu. Yang jawab siapa ya? Bebas dari penderitaan, Bu. Steffi bilang bebas dari. Tadi yang jawab bebas dari belenggu siapa ya? Agi. Steffi bebas dari penderitaan. Terus bebasnya merdekanya anak muda itu apa sih? Bebas berekspresi. Lagi, yang lain kayak bebasnya anak muda apa sih?
Bebas berkarya. Coba Ando, bebasnya anak muda apa sih? Ada Ando kan, Ando Samson. Ada Bu, ada. Bebas berkreatif Bu. Bebasnya anak muda apa sih Ando? Ando ini dari Batam. Dari Bebas berkreatif Bu. bebas berkreatif. Oke, Gabriel. Yel, bebas itu apa sih menurut Yel? Nah, bebas itu tidak terkekang, tidak terjajah, seperti itu kira-kira Bu. Kedengaran nggak sih? Terdengar tidak Bu? Bebas merdeka. Oh, kirain bebas merdeka itu berarti bisa main musik semuanya. Saudara-saudara, teman-teman pemuda, di setiap generasi selalu ditemukan keluhan soal anak. Apa misalnya keluhan tentang anak muda? Yang biasa kita temui apa sih keluhannya pemain band sana? Apa sih keluhannya teman-teman yang main band? Keluhan anak muda secara khusus apa sih? Dorang. Di setiap generasi selalu ada keluhan tentang anak muda. Keluhannya apa? Dasar anak muda, nggak tahu tata krama kalau bicara, dasar anak muda, nggak mau dengar orang tua, dan lain sebagainya. Dan selalu jadi sorotan. Baik itu di mana-mana, di gereja sekalipun, itu pasti terjadi demikian. Kenapa ada pandangan demikian, negatif dan lain sebagainya? Karena ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang muda yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Dan itu yang membuat sehingga anak muda dicap demikian. Walaupun pada dasarnya ada anak-anak muda yang tidak melakukan hal demikian. Yang bisa saya katakan bad lifestyle ya. Dan bad lifestyle ini bukan hanya terjadi sekarang atau sebenarnya bukan hanya terbatas pada anak muda saja. Bad lifestyle ini bukan hanya sekedar dilakukan oleh anak muda dan normal dan lain sebagainya. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang bahkan termasuk di dalamnya anak muda itu juga melakukan yang namanya bad lifestyle. Suka berpesta pora, suka melakukan seks bebas, menyelaraskan pola hidup agar kelihatan gaul. Biar kelihatan gaul, maka pola hidup demikian. Agar kelihatan gaul, maka pola hidup dijadikan demikian. Menyelaraskan pola hidup agar kelihatan tren, gaul dan lain sebagainya. Agar dapat pengakuan dari lingkungan, agar dapat popularitas di antara teman-teman, atau agar dapat kepuasan pribadi, maka itulah yang dilakukan. Dan itu juga terjadi sejak dari zaman perjanjian lama. Bad lifestyle ini itu juga sudah terjadi dan sudah dilakukan mulai dari zaman perjanjian lama. Namun ada satu sosok pemuda dalam Alkitab yang sangat inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan. Orang itu adalah siapa? Orang itu adalah Daniel. Bacaan kita saat ini. Daniel adalah pemuda yang hidup tidak bercela. Daniel adalah pemuda yang bijaksana, berpengetahuan luas, punya kompetensi yang sangat baik untuk bekerja di istana raja. Dan itulah yang dikatakan oleh ayat 9. Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. Kenapa? Karena hal-hal baik yang dilakukan oleh Daniel. Hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan, hidupnya tidak bercela, bijaksana, berpengetahuan dan berwawasan luas,
dan punya kompetensi yang sangat baik untuk bekerja di istana raja. Itu yang membuat Daniel dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya dikasihi Tuhan, tapi juga dikasihi oleh manusia. Karena dalam kenyataannya kehidupan Daniel benar-benar berdampak bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya 2 minggu yang lalu ya, di WA oleh pengurus Dewan. Ibu, bolehkah pimpin ibadah Dewan? Zoom. Saya bersedia. Kemudian coba Ibu tolong cari tema, tapi yang sesuai dengan kemerdekaan. Tema-tema yang kemerdekaan karena sekarang ini masih dalam situasi hari kemerdekaan. Walaupun kemerdekaan kali ini atau kemerdekaan yang dilakukan oleh negara kita kali ini tidak semeriah dulu. Kenapa saya katakan tidak semeriah dulu? Karena kalau dulu orang rame-rame bikin upacara bendera, apalagi jemaat Nazaret, kita bikin upacara bendera, setelah itu kemudian kita bikin acara-acara yang menarik, di RT RW pun demikian, sekarang nggak lagi. Sekarang kemerdekaan tidak dilakukan dengan cara itu. Dimeriahkan cuma dengan kamu depan laptop, pada saat nyanyi lagu Indonesia Raya, kamu hormat ke laptop kamu, itulah cara kamu merayakan kemerdekaan Indonesia. Anak saya yang SMP, sambil nyanyi depan laptop, kemudian mengikuti upacara kemerdekaan, terus disuruh foto, kirim ke gurunya. Itu tanda bahwa dia mengikuti upacara kemerdekaan. Kemerdekaan yang berbeda atau perayaan kemerdekaan yang berbeda dari yang sudah-sudah. Itulah yang dinamakan kemerdekaan di era pandemi atau di era new normal. Bagaimana sih tema di kemerdekaan ini? Akhirnya muncullah tema yang sudah dimunculkan bersama pada saat ini, merdeka. Tapi merdeka seperti apa? Awal tadi saya sudah bertanya kepada teman-teman pemuda, merdeka itu apa sih? Dan ada banyak jawaban. Kalau ada yang menanyakan, ada pernah satu pertanyaan dari teman-teman yang tanya, merdeka itu apa sih? Makan sepuas-puasnya. Merdeka itu apa sih? Tidur dari pagi sampai malam nggak bangun-bangun. Itu adalah kemerdekaan yang dipahami secara gurau ya, secara bercandaan. Merdeka itu seperti ini, dan seperti ini. Walaupun kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan negara dan bangsa ini adalah ketika kita dibebaskan dari penjajah, tidak lagi dijajah, tidak lagi hidup di bawah peperangan, tapi kehidupan yang sudah merdeka, bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada tekanan. Kemudian dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan itu adalah ketika kita semua hidup dalam kebebasan. Bukan bebas dari penjajah, bukan bebas dari tekanan, tapi kehidupan yang bebas dari dosa. Itulah kemerdekaan Kristen. Merdeka yang seperti apa sih? Hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas. Tapi bukan bebas dari penjajah, bukan bebas dari penjajah Jepang dan Belanda. Tapi hidup yang bebas dari kuasa dosa. Merdeka dalam gaya hidup seperti apa? Merdeka yang seperti bagaimana? Saudara-saudara, dari Daniel kita belajar kehidupan yang merdeka adalah kehidupan yang seperti apa. Kehidupan atau gaya hidup yang merdeka sebagai anak muda adalah gaya hidup yang seperti apa. Saudara-saudara, yang pertama, gaya hidup yang populer. Tapi populer karena kualitas. Ada banyak dari kita anak-anak muda yang suka sekali populer. Segala sesuatu dilakukan supaya kelihatan populer. Segala sesuatu dilakukan supaya kelihatan populer. Gaya rambut misalnya diwarnai supaya apa? Populer. Oh, gaya rambut 2020 populernya warna seperti ini. Pakai baju sengaja dibagus-bagusin supaya kelihatan populer. Lagi tren nih baju seperti ini. Walaupun kelihatannya nggak selesai dijahit ya.
atau yang kayaknya kainnya kurang. Tapi supaya kelihatan populer. Pakai segala sesuatu supaya yang kelihatan populer. Itu yang biasanya disukai oleh anak-anak muda. Tapi bagi kita yang merdeka dalam Kristus, dalam gaya hidup, marilah kita populer, tetapi populer dalam kualitas. Populer dalam kualitas. Silahkan mau gaya rambut seperti apapun, tapi kita juga harus berkualitas. Saya tidak berlebihan jika memuji teman-teman pemuda saya di Jemaat Gemindo Nazaret. Maaf, saya tidak terlalu berlebihan memuji mereka, tapi mereka punya gaya rambut yang sangat populer, mereka punya gaya berpakaian yang sangat populer. Tapi saya suka sekali karena mereka berkualitas di dalam Kristus. Dalam arti bahwa segala sesuatu yang saya lakukan di masa pandemi new normal ini, yang segala sesuatu dilakukan serba online, saya ini gaptek. Tapi anak-anak muda sangat membantu saya dalam hal online, itu mereka sangat-sangat membantu saya dan saya banyak belajar dari mereka. Populer di dalam kualitas. Yang kedua, konsumtif akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gaya hidup konsumtif itu banyak pada anak muda. Tapi konsumtif dengan kegemaran belanja, online belanja, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang merdeka, anak muda yang merdeka dalam gaya hidup adalah konsumtif akan firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Memang sekarang ini serba online ya. Jadi kadang-kadang kita udah gak bisa bawa Alkitab kemana-mana. Tetapi di dalam handphone kita itu ada Alkitab. Disitulah kita harus selalu membaca firman Tuhan. Selalu belajar firman Tuhan. Selalu tidak bosan-bosannya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah gaya yang selalu mengatakan no pada pergaulan bebas. Gaya yang selalu mengatakan no pada pergaulan bebas. Silakan pacaran boleh. Saya lihat di sini ada tuh Kila dan Maker, Kila dan Edon, Maker dan Nadine. Itu berdua. Saya lihat Joshua nggak ada ya, Salvatore ya. Sekali-sekali Joshua dan siapa gitu. Joshua dan siapa gitu. Silakan berpacaran, silakan. Tetapi jangan melakukan segala sesuatu yang melewati batas bahwa kita masih pacaran. Jangan melakukan sesuatu pada batas-batas bahwa kita masih berpacaran. Ada saatnya kita akan melakukan kebebasan itu setelah hari kita diberkati dalam pernikahan. Mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Mengatakan no pada pergaulan bebas. Keinginan-keinginan daging dan lain sebagainya yang nafsu dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita katakan tidak. Menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Menjaga kekudusan adalah gaya hidup kita sebagai orang atau anak muda di dalam Tuhan. Memang kita merdeka, bebas. Kemana-mana kita bisa pergi berdua. Ke gereja berdua, kemana-mana berdua, dimanapun berdua. Tapi untuk hal-hal yang lebih dari itu, mari kita mampu berkata tidak dan belum untuk hal demikian. Saudara-saudaraku, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hidup dalam gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam gaya hidup di dalam Tuhan. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Amin. Teman-teman terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita dianugerahi kemerdekaan dan kebebasan khususnya sebagai anak-anak Kristen, pengikut Kristus, tapi kita harus tetap bertanggung jawab di dalam kebebasan dan kemerdekaan tersebut dan memakai kebebasan dan kemerdekaan tersebut untuk terlepas dari belenggu dosa.
Karena itu, terima kasih banyak atas pelayanannya Ibu Pendeta Maria Bansaga. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita mau katakan setelah kita menerima firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita, maka kita akan terbang tinggi di awan bersama Tuhan di dalam kemuliaan. Karena firman Tuhanlah yang dengan teguh akan menopang kehidupan kita. Kita mau nyanyikan bersama-sama, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Baik teman-teman terkasih, tiba saatnya kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan lewat kita memberikan persembahan. Pada saat ini, karena ibadah kita ibadah online, maka persembahan tidak dijalankan secara langsung, tapi kami mengundang teman-teman yang terbuka hatinya, terketuk pintu hatinya untuk memberikan sumbangan atau persembahan kepada Dewan Pemuda untuk nanti akan menjadi tanggung jawab Dewan Pemuda untuk melaksanakannya di dalam pelayanannya. Karena itu, seperti yang tercantum di layar, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat GoPay ataupun OVO atau Dana ke nomor yang telah tercantum di 0812-12645-870, atau teman-teman juga dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening Genius, rekening Danamon, ataupun rekening Permata, atas nama kakak kita, Kakak Yovita Maria Kasih Nitias. Dan ketika teman-teman sudah mentransfer persembahan, bisa di-capture dan kemudian dikirimkan ke nomornya Kakak Yovita. Baik teman-teman, sementara kita memberikan persembahan kita mau bersama-sama menyanyikan Kunaikan Syukurku. Lebih kuat dari dosa, kasih yang
meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Baik teman-teman, kita akan mendoakan persembahan kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur karena kami merasakan dengan sungguh nyata kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami mau memberikan persembahan pada Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan, karena itu Bapa, Engkau layakkan apapun, seberapapun yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar semuanya layak di hadapan Tuhan, dan Kau berikan hikmat dan juga kejujuran kepada mereka yang akan mengelola persembahan ini untuk dilakukan di dalam pelayanan mereka, khususnya teman-teman pengurus Dewan Pemuda. Terima kasih Bapa, berkati semua tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi, dan Engkau ajarkan kami selalu untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam berbagai keadaan. Kami mau tetap memelihara hati kami yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami, hai dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman terkasih, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat pada kali ini akan dibawakan secara berantai. Karena itu kami mau undang teman-teman yang menjadi tuan rumah pada saat ini, teman-teman dari wilayah pusat, untuk bersama-sama secara bergantian, secara berantai, membawakan kita ke dalam doa. Yang pertama saya mau minta teman-teman dari Jemaat Getsemani, ada yang bersedia untuk membawakan pokok doa yang pertama? Pokok doa yang pertama yaitu untuk Gemindo. Pokok-pokok doanya untuk Majelis Sinode, berdoa untuk pendeta-pendeta yang ada di Gemindo dalam pelayanannya, dan juga program-program kerja yang akan diadakan oleh Sinode. Karena ketua umumnya pendeta dari Jemaat Getsemani, saya mau minta teman-teman dari Getsemani mungkin ada. Mungkin Bapak Ketua Dewan kita, Bapak Dery, bersedia untuk bersama-sama mendoakan kita. Bapak Dery hadir ya? Ya. Kak Dery. Ya. Ya, Kak Dery minta tolong ya untuk doa berantai, doa syafaat berantai kita pada hari ini. Pokok doa yang pertama mendoakan Gemindo, yaitu Majelis Sinode, pendeta-pendetanya, dan program kerja Sinode. Boleh ya Kak Dery? Ya boleh Bang. Boleh. Baik, yang pertama akan didoakan oleh Kak Dery. Kemudian yang kedua saya mau minta teman-teman dari Philadelphia untuk membawakan pokok doa yang kedua, untuk mendoakan pemuda, dengan pokok-pokok doa, Dewan Pemuda, pengurus Dewan Pemuda, pengurus di pemuda masing-masing jemaat, dan juga pelayanan-pelayanan serta program kerja. Boleh dari teman-teman Philadelphia siapa ya? Mungkin ini suaranya kayak Gladys. Ya? Kakak Gladys boleh ya minta tolong berdoa. Doa yang kedua, pokok doanya untuk pemuda. Kemudian yang ketiga mendoakan untuk COVID-19. Saya minta teman-teman dari Salvator mungkin ada hadir. Teman-teman dari Salvator, halo. Ada yang bersedia untuk mendoakan kita? Untuk pokok doa? Iya Pak, bersedia. Pandemi yang saat ini sedang mengguncang dunia, yaitu 19. Nah ini banyak, ada Keizo, ada Yosua. Oh kakak Yosua mungkin mau berdoa ya? Kakak Yosua. Boleh, ini siapa nih yang mau berdoa? Putri. Kakak Putri, oke. Kakak Putri minta tolong berdoa untuk COVID-19, kesulitan yang dialami secara global, kemudian korban-korban jiwa yang sudah berjatuhan pandemi ini, korban-korban yang positif dan sekarang ini sedang dalam perawatan, dan juga
garda depan, tenaga-tenaga medis, dokter, para perawat yang sedang berjuang untuk merawat dan melawan pandemi ini, dan juga kita berdoa bersama-sama agar secepat mungkin ditemukan vaksin untuk melawan pandemi ini. Boleh Kakak Putri ya? Dan kemudian yang terakhir teman-teman dari Sebaot ada yang hadir? Pokok doa terakhir teman-teman Sebaot. Teman-teman Sebaot, tadi saya dengar suaranya ada yang hadir. Kakak Pendeta Mei, mungkin ada anak-anaknya yang hadir, bisa ditunjuk. Ibu Pendeta Mei, kira-kira siapa yang akan berdoa, Ibu? Dari teman-teman pemuda Zebaot? Ada hadir? Kayaknya ada Megalin, coba lihat ya. Coba. Megalin, halo. Halo. Ada Megalin nggak ya? Oh, udah keluar ya? Oh, udah keluar. Coba. Ada lagi tadi Yohana sama... Ada Yohana plus tuh tadi. Yohana ada? Masih ada nggak? Lagi ya? Dia sudah keluar. Kalau nggak ada, minta tolong Ibu Pendetanya aja boleh ya, Bu? Hah? Minta tolong Ibu Pendetanya aja boleh, Ibu? Ibu minta tolong berdoa untuk bangsa dan negara kita, kondisi negara kita yang saat ini sedang terjadi, mungkin banyak isu-isu tentang apapun juga, tentang isu ekonomi, isu politik, dan lain hal yang agak sedikit membuat kacau negara kita. Kemudian pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan kita, kemudian ancaman resesi ekonomi yang terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19, dan juga lain-lain. Minta tolong Ibu Pendeta Melani ya. Baik. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kemudian nanti akan diakhiri doa lainnya oleh Ibu Pendeta Mariam Bansaga. Baik, kita bisa langsung memulai doanya. Yang pertama, dimulai dari Kakak Dery, kemudian yang kedua akan disambung oleh Kakak Gladys, kemudian yang ketiga oleh Kakak Putri, yang keempat oleh Ibu Pendeta Melani, dan akan ditutup oleh Ibu Pendeta Mariam Bansaga, dan kita akan menutup bersama dengan doa Bapa kami. Baik, dipersilakan Kak Dery. Iya Bang Fali, tapi sebelumnya nih biar teman-teman tahu, Bang, kalau misalkan tiap tutup doanya ini perlu diaminkan atau kita diam aja langsung disambung? Nanti mungkin diakhiri dengan haleluya. Kalau sudah haleluya, nanti pendoa selanjutnya yang akan menyambung. Kita gitu ya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke doa syafaat. Kita sediakan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus ke tengah-tengah kita, Tuhan. Teman-teman, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami ucapkan ya Bapa. Ucapan syukur kami dari hati kami atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di mana pada hari Minggu yang indah ini kami boleh berkumpul bersama untuk menikmati kasih karunia yang Kau berikan, di mana kami menikmati sukacita yang berasal daripada-Mu, berkumpul dengan teman-teman kami, pemuda Gemindo seluruh Indonesia yang ada saat ini untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur bahwa dengan ibadah yang kami jalani ini dari awal hingga sampai pada saat ini, semua boleh berjalan dengan lancar, semua boleh Engkau tuntun, dan kiranya Engkau boleh menyertai juga teman-teman kami ya Bapak yang belum sempat hadir saat ini. Biar kiranya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada ibadah-ibadah berikutnya, mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami ya Bapa, sehingga kami pun semakin lebih ya gitu Tuhan, untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama, bersukacita di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Engkau memimpin pemimpin-pemimpin kami di gereja ini ya Tuhan, dari sinode, jemaat, dan seluruh pengurus yang ada. Dan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari majelis sinode ya Tuhan, biar kiranya segala hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu itu boleh selalu menaungi kehidupan mereka ya Bapak. Sehingga pada akhirnya Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, setiap langkah mereka untuk menyampai visi dan misi mereka ya Tuhan ke depannya nanti, semuanya ini diserahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapak. Sehingga pada akhirnya, apapun yang menjadi tujuan mereka, ini semua sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada akhirnya,
hanya nama-Mu sendirilah yang ditinggikan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan, dan memberikan dampak untuk seluruh warga yang ada di sekitar kami dan juga di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pendeta kami, di jemaat-jemaat kami, bahkan seluruh pendeta kami pun yang belum cepat hadir namun ada di luar sana ya Tuhan, baik yang ada di Batam, di Manado, Halmahera, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau sertai mereka semua ya Bapa. Biarlah pendeta-pendeta kami, Engkau berikan kebijaksanaan dan hikmat, sehingga pada akhirnya mereka boleh menjadi gembala-gembala kami ya Tuhan, yang selalu mengarahkan kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Kami pemuda-pemudimu yang Engkau tahu bahwa banyak hal-hal yang harus kami pelajari. Pada akhirnya Tuhan, dengan begitu besarnya berkat yang Engkau curahkan kepada pendeta-pendeta kami ya Bapak, pendeta Gemindo, begitu besarnya kebijaksanaan yang Engkau berikan, pada akhirnya mereka pun membukakan jalan untuk kami pemuda-pemudimu untuk semakin lebih dekat dengan-Mu, dan begitu banyak ilmu yang nantinya akan kami dapatkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pada akhirnya setiap pemuda yang ada di Jemaat Gemindo ya Tuhan, baik dari Jemaat Getsemani, Nazaret, Al-Fator, dan semuanya Bapak, bahkan yang sampai di Halmahera, balik di Batam, Manado, semuanya yang ada di Gemindo, semuanya pun pada akhirnya pemuda-pemuda yang bukan hanya bertumbuh saja ya Tuhan, hanya mempelajari firman-Mu, tapi juga bisa memberikan dampak untuk orang-orang sekitar kami. Untuk itu kami memohon dengan sesuai kehendak-Mu saja, biar kiranya pendeta-pendeta kami, Engkau boleh urapi mereka ya Tuhan, sehingga pada pelayanan mereka pun ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka, bagi keluarga mereka, terlebih lagi khususnya kepada seluruh jemaat dan juga orang-orang sekitarnya. Engkau sertai kehidupan mereka juga ya Bapak, Engkau berkati segala kehidupannya, biar kiranya sukacita-Mu pun tidak pernah terlepas daripada kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk segala program yang ada di Sinode, baik dari program yang sudah dirancang maupun juga program-program yang nantinya akan dirancang selama satu periode berjalan ya Tuhan. Biar kiranya semua program yang akan dirancang ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan juga kiranya Engkau yang menyempurnakan segala pekerjaan mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa kehadiran-Mu Tuhan, tanpa bantuan dan campur tangan-Mu, apapun yang kami rencanakan, meskipun kami pikir ini mampu dilaksanakan, tapi kami yakin dan percaya ini semua tidak akan bisa terlaksana ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan kami yang memberikan kami kekuatan, bahwa ketika kami merasa ada satu program yang di luar dari kapasitas kami, namun ketika Engkau berkehendak, Engkau sudah mengurapi kami dan Engkau memberikan kami kekuatan dalam nama-Mu ya Tuhan, yang adalah juru selamat kami yakin dan percaya semuanya ini bisa kami capai, dan pada akhirnya bukan untuk menunjukkan kehebatan kami, tapi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami yakin, kami berdoa dan memohon ya Tuhan, bahwa kiranya biarlah Engkau yang adalah juru selamat kami, memberikan kami, memberkati kami setiap kehidupan kami, dari setiap majelis sinode, pengurus-pengurus di gereja, dan juga seluruh pemuda-pemudi yang ada di Gemindo saat ini. Haleluya. Ya Bapak, ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga anak-anak-Mu di sini ingin berterima kasih atas berkat-berkat dan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua boleh beribadah kembali lagi ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Meskipun belum semuanya datang di dalam ibadah ini ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya, biarpun kami hanya beribadah dari dalam rumah kami masing-masing, tetapi Engkau adalah Tuhan yang baik yang akan memberkati dan mendengar setiap doa-doa kami ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk pemuda-pemuda yang ada di Gemindo ya Bapak, dari para dewan ya Bapak, dan pengurus-pengurus di setiap Gemindo yang ada ya Bapak, biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu di dalam program kerja mereka, di dalam segala rencana-rencana mereka ke depannya yang akan mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan mereka selalu kesehatan yang kuat ya Bapak, tubuh, jiwa, dan raga, hati, pikiran mereka ya Bapak, semuanya terfokus untuk diri-Mu saja ya Bapak. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan mereka masing-masing, setiap pemuda-pemuda yang ada di Gemindo ya Bapak, Engkau boleh jamah mereka satu persatu, bagi mereka yang masih bersekolah, mereka yang masih berkuliah ya Bapak, ataupun mereka yang sudah bekerja ya Bapak,
Tuhan tolong Engkau dengar setiap doa-doa mereka ya Bapa, apa yang baik ya Bapa untuk mereka, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Baik mereka yang masih ragu-ragu akan masa depan mereka ya Bapa, mereka yang mempunyai banyak pergumulan di dalam kehidupan mereka ya Bapa, biarlah Engkau saja Tuhan yang kuat dan kuasa, Engkau yang akan menjaga, memulihkan keadaan mereka, Engkau yang akan mencukupkan mereka semua ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau akan memelihara semua anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Biarlah semua yang menjadi kerinduan mereka di dalam pelayanan ya Bapa, di dalam meninggikan nama-Mu saja ya Bapa, Engkau boleh bantu mereka, tolong mereka satu persatu. Tuhan tolong Engkau juga berkati seluruh pengurus yang ada di pengurus pemuda yang ada di jemaat gereja mereka masing-masing ya Bapak. Biarlah mereka boleh bersatu hati ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa juga untuk para dewan pemuda ya Bapak, biarlah Engkau boleh bantu mereka dalam menjalankan program-program pemuda ya Bapak untuk mempersatukan pemuda-pemuda Gemindo yang ada di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Biarlah apapun yang menjadi usaha mereka ya Bapak, yang membawa nama baik Engkau ya Bapak, Engkau boleh membantu mereka satu persatu. Begitu juga dengan pekerjaan mereka ya Bapak, jikalau sekarang sedang terjadi pandemi COVID ini ya Bapak, biarlah Engkau boleh bantu mereka satu persatu di dalam pekerjaan mereka, ataupun mereka yang memiliki pergumulan dengan perekonomian mereka ya Bapak. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu di sini ya Bapak, teman-teman kami yang terkena PHK, atau mereka yang harus berpindah tempat kerja ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau yang akan membantu memulihkan mereka satu persatu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu saja ya Bapak, seluruh program-program kerja teman-teman kami yang ada di seluruh Indonesia, Gemindo seluruh Indonesia ini ya Bapak, Engkau yang akan ikut campur di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Ya Bapak, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama pemuda Tuhan se-Gemindo, di mana kami mau membawa pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Terutama Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, banyak dampak yang kami alami dalam pandemi ini, khususnya buat kami para pemuda Tuhan. Kesulitan global, juga bukan hanya kami sendiri, banyak juga perusahaan, bahkan negara-negara juga Tuhan, yang pada kesulitan karena pandemi COVID ini. Kami nggak ngerti Tuhan bagaimana cara kami untuk menangani semuanya ini. Tapi kami hanya menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang mampu melindungi kami, menjaga kami, serta menguatkan kami, agar kami bisa mengatasi dan melewati masalah kesulitan global ini. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan buat para korban yang sudah terpapar akan virus ini. Tuhan, kiranya berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesembuhan yang daripada-Mu. Pulihkan mereka ya Tuhan. Keinginan hati mereka sembuh, kiranya Tuhan Yesus mau mengumpulkan sehingga dia boleh sembuhkan. Dan obat-obatan yang mereka sedang gunakan sekarang, Tuhan, kiranya Engkau pakai supaya menjadi alat-Mu dan mereka boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat para perawat yang bekerja untuk melayani para korban yang sakit corona ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, umur panjang daripada-Mu, jauhkan mereka dari rasa lelah, juga kalau mereka lelah, Tuhan, kiranya Engkau mau kuatkan agar mereka terus bekerja sama untuk membantu, menyembuhkan, bahkan memulihkan para pasien yang ada. Berkati semua rumah sakit yang bekerja terus-menerus, Tuhan, untuk menangani ini. Berikan mereka kesehatan selalu daripada-Mu. Juga keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, Tuhan kiranya juga berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat obat vaksin yang lagi dibuat ataupun belum ketemu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang buka jalan agar hanya pengasihan dari Tuhan saja vaksin ini boleh ada sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini hati dan pikiran kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang beracara untuk pandemi COVID-19 ini, dan biarlah agar cepat selesai ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya.
Bapa bersama dengan seluruh pemuda-pemudi Gemindo se-Indonesia, kami bersatu hati mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Pada masa-masa ini Tuhan, dalam situasi yang harus kami hadapi, tetapi kami tetap mau bersyukur kepadamu. Sebagai generasi pemuda gereja maupun bangsa, kami tetap bersyukur sebab Tuhan memberi kami kemerdekaan dan kesempatan untuk menikmati hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami rindu mendoakan akan pemerintah bangsa dan negara kami ini, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Tuhan bersama dengan wakil dan Kabinet Indonesia Bersatu dan semua pemerintahan sampai di pelosok-pelosok daerah. Tuhan yang sudah memberkati mereka dengan berbagai usaha upaya, keberhasilan yang sudah mereka capai sampai saat ini, meskipun harus menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan para wakil-wakil rakyat dan juga wakil-Mu Tuhan yang memimpin bangsa ini, sehingga ketika mereka pun harus menghadapi berbagai permainan politik yang ada, tetapi Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhanlah yang akan menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami terus berdoa bagi mereka Tuhan, biar Engkau menyertai, Engkau yang ada dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah situasi pandemi ini, di berbagai tempat dan berbagai oknum yang coba-coba untuk mengganggu ketentraman yang ada di bangsa ini, bahkan mengambil alih, bahkan mencari kesempatan-kesempatan yang merusak tatanan keutuhan bangsa ini. Tuhan, tolonglah. Engkau berkati supaya para pemimpin kami diberi kemampuan, diberi kebijaksanaan untuk boleh mengayomi seluruh warga Indonesia, termasuk kami generasi muda, pemuda-pemudi yang ada. Biar Engkau tolong kami, supaya kami bersatu padu, menjunjung nilai-nilai kebenaran yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan biarlah sebagai pemuda-pemudi gereja, kami tetap terus ambil bagian dalam bersaksi dan memuliakan nama Tuhan di bumi pertiwi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tetap nyata, sehingga kami semua tetap ada, beraktivitas, melakukan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukan hidup dan kehidupan kami menjadi kehidupan sebagai anak-anak muda yang merdeka, tapi dalam gaya hidup di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati terus dalam kehidupan, secara khusus dalam hidup pergaulan kami. Biarlah kami tetap bergaul dalam terang kasih-Mu, dan semua yang kami lakukan adalah yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah walaupun masih muda, tapi kami dapat mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik untuk Engkau. Bapa di dalam sorga, berkati kami semua, baik dalam pekerjaan kami. Mari ya Tuhan, lindungi kami. Ketika kami melakukan pekerjaan di tempat pekerjaan kami, di kantor atau dimanapun. Biarlah kami dapat melakukan pekerjaan kami dalam lindungan Tuhan. Ketika kami harus melakukan kontak dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kadang-kadang mungkin kami tidak tahu siapa mereka. Tapi Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami, agar kami tetap sehat, terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Ataupun kami yang sedang melakukan pekerjaan di rumah kami masing-masing, work from home. Biarlah ya Tuhan, kami dapat melakukan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, walaupun hanya dilakukan di rumah kami masing-masing. Atau
karena masa pandemi ini kami harus dirumahkan, rancangan Tuhan bagi kami baik. Engkau menyediakan yang terbaik untuk kami di depan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami selalu untuk selalu setia pada Tuhan, mengikuti bersama setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami semua tetap sehat dan orang-orang yang ada di sekitar kami pun tetap sehat. Dan kami dapat hidup dengan penuh damai sejahtera, dengan kuat sehat yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak muda untuk tetap bijaksana, penuh hikmat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Masa depan kami, Bapa, diserahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami adalah masa depan yang berhasil sukses, karena Tuhan menyertai kami. Berdoa untuk kami semua yang merindukan teman hidup, pasangan hidup. Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami teman hidup, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan sediakan bagi kami, baik pria wanita yang mencintai dan mengasihi Tuhan, untuk kehidupan kami ke depan. Bapa di dalam sorga, berdoa untuk kami yang sudah melayani dalam ibadah Dewan Kategorial Pemuda. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat yang ada di wilayah pusat. Dalam setiap pelayanan kami, Tuhan bersama-sama, Tuhan menyertai. Dan pakai kami terus Bapa, agar melalui pelayanan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, jika ada di antara kami yang lemah atau sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Engkaulah sumber kesembuhan di dalam kehidupan kami. Kami semua yang hadir saat ini Bapa, Engkau Tuhan tetap menyertai, baik kami yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Bekasi, dan Depok, kami yang dari Batam, kami yang dari Manado, atau mungkin juga kami yang dari Maluku. Tuhan, Engkau menyertai kami. Berkati teman-teman kami yang dari tempat-tempat yang lain yang mungkin karena jaringan yang susah sehingga sulit, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah Dewan Pemuda yang dilaksanakan. Kami percaya ada waktunya Tuhan untuk memberikan bagi mereka jaringan yang memadai, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah Dewan Pemuda. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu Pendeta yang sudah menjadi pendoa untuk kita semua pada sore hari ini. Teman-teman terkasih, kita tiba di akhir ibadah Dewan Pemuda kita pada sore hari ini. Karena itu kita mau bersama-sama mengakhiri ibadah kita sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mariam Bansaga. Kita akan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan bait yang kedua, di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita menyanyikan baitnya yang kedua. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di
berlindung yang teguh. Kami persilakan Ibu Pendeta Mariam Bansaga untuk membawakan kita di dalam berkat, dan kita akan akhiri bersama-sama dengan doa Yabes. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman pemuda-pemudi terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah teman-teman sediakan untuk Tuhan dan untuk persekutuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada semua yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati, khususnya Ibu Pendeta, para pemusik, para pendoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman pemuda dimanapun berada. Selamat menjalani sisa hari ini dalam penyertaan Tuhan, dan selamat menjalani minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan berpisah, yang pertama kami mau serahkan kembali kepada Dewan, mungkin ada sedikit pengumuman, dan kemudian setelah itu kita akan foto bersama. Persilakan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu.